datang di MIP Talks. Siap berbincang dengan kami? Mari kita berbincang tentang berkreasi di tengah pandemi. Bersama narasumber kalian, Arya Ibrahim. Mari kita sambut moderator kalian, Perdana Kartawiyuda. Aku baru banget balik dari rumah sakit, capek banget. Habis pakai APD 12 jam, nggak makan, nggak ke belakang, pasienku meninggal. Jadi please, apapun yang mau kamu bahas sekarang, it can wait, oke? Aku udah nggak punya energi untuk berantem, debat, apapun itu aku udah nggak bisa. Mari kita sambut pembicara berikutnya, Arya Ibrahim. Halo Mas Arya, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Baik. Akhirnya ketemu. Hai Mas Dana. Apa kabar? Ini lagi di mana? Di rumah? Masih Di rumah. Di kamar. Di kamar. Sibuk ini ya, menerima pujian-pujian dari film sementara selama ya. Kayak banyak banget yang respon. Gue sendiri pas nonton tiap episodenya tuh kayak, wah gila nih, wah gila nih, wah gila nih. Pas di episode terakhir pecah sih. Thank you. Mantap. Thank you. Nah, pengen nanya-nanya nih gitu tentang prosesnya, karena kalau saya nonton ya di beberapa behind the scene-nya atau apa namanya dari apa yang udah di-share di Instagram gitu tentang bagaimana dibikinnya gitu, sebenarnya kan ini cukup menarik ya gitu. Kalau misalnya pernah saya dengar dari salah satu interviewnya, katanya ini kan sebenarnya project iseng yang kemudian jadi sesuatu yang lebih serius, di upscale, terus kemudian ada sponsor, terus kemudian jadi sebuah series yang kemudian seperti yang bisa kita tonton sekarang gitu. Nah, mungkin bisa share pertimbangannya kemudian dari yang mungkin yang tadinya mungkin direncanakan jadi iseng, terus kemudian bisa jadi serius dan sekeren ini gitu kita nontonnya. Thank you. Iya, jadi awalnya tuh memang obrolan antara Reza sama Mbak Ika. Jadi mereka discuss di salah satu sosial media gitu, waktu itu ngobrol, ngasih challenge ke Mbak Ika, gimana nih Mbak kita bikin sesuatu, karena ya keresahan gitu, jadi apa nih kita harus bikin kreativitas something nih gitu. Akhirnya ya Mbak Ika ngobrol, ngasih tahun ide cerita, terus akhirnya jadi skrip gitu, terus kita baca gitu, dan gue pikir kayak, wah ini kayaknya oke banget nih kalau misalnya diproduksi ya gitu, misalnya jadi. Awalnya tuh malah mikirnya untuk ini akan tayang di sosial media aja gitu. Terus karena lihat dari kok bagus ya skenarionya gitu, terus gue ngobrol sama Reza juga gitu. Wah ini kayaknya oke nih kalau misalnya kita cari audiens yang lebih besar gitu. Maksudnya kita kerjasama sama OTT gitu kan. Akhirnya ngobrol sama Reza, ngobrol sama Mbak Ika, terus dari situ langsung kepikiran untuk membuat tim, terus Mbak Ika juga menyelesaikan skripnya gitu. Ya sudah, jadi akhirnya jadilah kita syuting. Hanya dan dari kita pertama kali kita ide sampai akhirnya kita selesai syuting sampai tayang itu kurang lebih 1 bulan sih. Hah? 1 bulan? Challenge banget emang. Cuma lagi mikirnya ini harus cepat terlaksana gitu, karena kan kita juga mikirin momentumnya juga kan gitu. Betul. Jadi sayang banget nih kalau misalnya memang sampai akhirnya kelewat gitu. Gitu. Iya. Terus kan kalau misalnya kita tonton ya di seriesnya ini gitu, ada beberapa produk yang masuk tapi make sense aja gitu sebenarnya. Nah, itu bagaimana pertama gimana caranya masukin produk itu? Apa udah kepikiran sejak awal si produk-produk itu untuk kemudian ditampilkan dengan cara tersebut, atau setelah ketemu sponsor terus kemudian di adjust di skripnya gitu, atau di pas syuting bahkan? Jadi awalnya tuh dari skrip dulu kan pasti ya. Kan kita lihat dulu ini gimana, kebutuhannya seperti apa gitu. Terus jadi waktu itu kita memang ngobrol sama Reza gitu, karena Reza as directornya. Terus ngobrol sama Ika juga, terus ada Mas Ajis juga yang ngebantu dari Spacing Moving Image gitu.
kita ngobrol gitu kira-kira ini kebutuhan scene per scene-nya tuh apa aja gitu. Dan memang kita mau, karena memang kita juga bekerja sama OTT ya gitu. Memang dari awal tuh tim tuh udah ngomong sama pihaknya OTT gitu. Kalau misalnya kita akan ada produk masuk gitu kan, ada produk placement yang masuk gitu. Cuman kita akan membuat se-soft selling mungkin lah gitu. Jadi dari awal, dari skrip dulu kita ngebahas, terus kita bikin ya presentasi lah ya gitu ke klien gitu, terus kita presentasi dikit, nanti mood-nya seperti ini, terus nanti bakal pengambilannya seperti ini gitu. Jadi dan mereka berkomentar, "Wih, oke Mas, kayaknya Mas," gitu. Ya udah. Akhirnya jadi memang per adegannya tuh memang dibuatnya sesuai dengan kebutuhan lah gitu. Sesuai dengan kebutuhan scene. Gitu sih. Gitu. Jadi memang kita menentukan dulu, baru karena memang kalau udah nonton gitu ya, kalau udah nonton series ini kan memang ini bocoran aja, misalnya kayak dari ceritanya tuh, dari apanya ya, ibarat jiwanya lah gitu. Ini kan gadget ya gitu. Jadi itu tuh memang pertama yang kepikiran adalah kita masuknya ke cari brand yang gadget gitu. Oke. Gimana proses approach ke gadget atau ke sponsor-sponsor lainnya ini gitu untuk kemudian bisa masuk ke cerita ini? Apakah simply jualan skripnya dan jualan Rezanya, atau kemudian masih ada kayak tarik-tarikan lagi gitu, apa namanya, negosiasi gitu untuk dari brandnya, gue mau tapi maunya gini deh gitu, bisa nggak diubah jadi Rezanya secara eksplisit ngasih lihat produknya gitu, misalnya brandnya, mereknya, kayak gitu-gitu. Iya, kalau dibilang jualan pasti, kayak semua produser pasti melakukan itu gitu. Jadi pertama pada saat mereka pasti kan nanya gitu, ini siapa aja yang main gitu. Pertama saya main, dia nanya juga direkturnya siapa gitu. Itu dua hal yang ditanyakan, saya ingat banget ditanyakan sama mereka gitu. Terus terus dan mereka pertanyaan lagi adalah selanjutnya, apakah ini dipegang atau disebutkan gitu. Kalau misalnya sampai, ini aku buka-bukaan aja ya, kalau atlet sih mungkin gitu ya, kalau sampai menyebutkan produknya kayak nggak mungkin gitu, karena kita pun juga, aku juga ngelihat kayak nanti kira-kira di episode ini, di scene ini dia akan seperti ini treatmentnya gitu. Jadi emang diliatin sih gitu. Jadi kita cari mood reference yang sangat dekat sama adegannya nanti gitu. Dan itu pun juga didiskus dulu sama Reza gitu as director gitu. Jadi karena kan juga dia yang akan memegang ya gitu. Betul. Jadi harus senyaman mungkin sama pemainnya, terus harus sesoft mungkin sih gitu. Karena takutnya bisa ngerubah konsep dan ide ceritanya kan, jadinya jadi kayak ya pasti kalau udah tahu nontonnya jadi kayak ya kok gini sih gitu. Jadi emang buat se make sense mungkin lah gitu. Tapi dari pihak brandnya sendiri nggak ada permintaan yang susah dituruti gitu ya? Misalnya kalau kita kadang syuting kan, misalnya ada brand yang masuk itu, mereka sangat pengen banget nyebut adlib, terus brandnya benar-benar kelihatan gitu. Ada tarik-menarik di situ juga nggak? Gini sih, sebenarnya intinya kita harus sejujur mungkin sama brandnya kita mau buat apa gitu. Jadi kalau misalnya memang menurut aku brand-brand ini akan mengerti pada akhirnya gitu, karena melihat mungkin konsepnya gitu. Terus kita juga cerita tentang ceritanya tuh seperti ini. Jadi kita buatnya tuh se-make sense mungkin, seenak mungkin gitu di scene-nya tuh karena begini gitu. Jadi kita kasih tauin sih gitu. Akhirnya mereka juga mengerti. Awalnya sih ada minta kayak nanti brandnya diliatin gini ya, ntar gini, itu ada. Itu pasti ada gitu. Itu nggak mungkin nggak. Kalau mungkin emang lihat kayak di beberapa episode tuh kita ngeliat kan ada beberapa, ya, tapi kan karena dari awal kita juga udah bilang gitu, karena memang apalagi gadget ya, kalau dilihat dari series ini kan gadget tuh benar-benar utamanya gitu. Jadi ya kita nggak mungkin tiba-tiba kita hilang-hilangin juga nggak mungkin. Jadi udah pasti itu akan selalu ada. Dan mereka sih karena sesimpel dari ide, kalau kemarin ya dari pengalaman aku, sesimpel dari ide dan ceritanya
dan konsepnya mereka tuh tertarik gitu. Wah, ini Mm-mm. kayaknya menarik sih Mas gitu karena dan kalau tahu ceritanya kan karena emang sesuai dengan ya kejadian sekarang ya. Mm-mm. Jadi mereka Mm-mm. support. Alhamdulillahnya aku mendapatkan dukungan beberapa brand yang support sama idenya kita, mimpinya kita. Oke. Buat teman-teman di luar sana mungkin ada yang penasaran gitu sebenarnya untuk mengontak si brand ini kalau kita udah punya konsep yang menarik gitu ya. Itu siapa yang kemudian kita kontak duluan gitu untuk kita approach duluan ketika kita punya konsep yang kita percaya ini akan menjadi menarik dan relevan untuk brandnya tuh gimana jalurnya gitu kalau yang menurut Mas Arya? Oke, jadi sebenarnya sih udah pasti pertama kalau baru ya. Kalau Iya, baru ya. kalau baru. Kalau mungkin kalau aku kemarin karena aku udah bangun relasi ini juga udah sebelumnya juga pernah gitu ya. Jadi Mm-mm. ya presentnya pun ya bukan dibilang mudah tapi ya ada prosesnya lah tapi ya enak gitu karena udah tahu kira-kira siapa yang harus dituju. Cuman kalau misalnya mungkin teman-teman nanti kepikiran buat approach salah satu brand, menurut aku sih ya pertama hal yang harus dibikin adalah ya deck-nya harus semenarik mungkin gitu kan. Yang kira-kira juga brand nih tertarik gitu untuk menaruh produknya di situ gitu kan untuk support gitu. Yang pertama harus dituju adalah sebenarnya kalau bisa dapat langsung ke brand manajernya gitu ya atau enggak strategic marketingnya itu karena itu dua hal yang sangat berpengaruh gitu nantinya gitu. Dari situ baru nanti pasti dari mereka biasanya sih strategik buat marketingnya dulu kita masuk dulu ke mereka nanti baru mereka kayak big plan-nya apa terus ceritanya seperti apa baru nanti kita bisa ngobrol lebih detail lagi sama mereka gitu. Tapi itu dia sih harus tahu dulu apa yang mau dibuat, harus tahu dulu kita harus bikin deck semenarik mungkin yang sama mereka juga tertarik buat bergabung gitu. Gitu sih. Lalu ketika misalnya mereka sudah tertarik, prosesnya berikutnya semuanya online atau sempat ketemu tatap muka juga? Kalau yang project ini semuanya online. Jadi kayak aku tuh ngasih deck-nya kayak aku sempat ngasih beberapa mood videonya, teasernya gitu ya. Itu juga semuanya by online sih. Aku nggak ada yang ketemu, emang kebetulan kan kemarin kan emang bener-bener lagi PSBB ya. Gitu. Jadi semuanya by online, kita meeting juga by online gitu. Terus ya semua present apa gitu-gitu. Terus aku juga karena juga klien tidak bisa datang ke lokasi syuting, jadi setiap kali kita selesai take untuk produk tersebut, biasanya aku yang akan ngerekam di layar monitor gitu. Nanti gini ya hasilnya ya gitu. Gitu sih. Gitu. Soalnya daripada nanti soalnya gini sih, takutnya kalau misalnya kita tidak report ke mereka, takutnya nanti mereka nggak sesuai kan juga repot ya. Kita udah take gitu, tiba-tiba mereka Syuting lagi? gitu kan repot banget gitu. Jadi lagi gini sih, kemarin ceritanya tuh ada salah satu produk yang memang kita approach gitu ya gitu. Ini lucu banget sih. Jadi karena produknya juga belum dibilang masih berpikir lah gitu. Tapi daripada nanti takut udah iya, terus akhirnya waktu itu lucunya adalah ngobrol sama Reza, kayaknya kita harus bikin 2 take nih gitu. Terus itu fair banget sih. Terus habis itu akhirnya kita bikin dan akhirnya nggak jadi brandnya. Itu kejadian. Nggak jadi dua-duanya atau jadi salah satu? Nggak jadi, akhirnya nggak jadi tanpa brand itu. Ada. Okay. Ada sih. Itu ya tapi itu biasa. Karena belum tentu kan ya namanya juga kita approach ya gitu. Ya memang harus pantang mundur sih gitu. Pokoknya kalau misalnya dia ada pertanyaan apapun ya dibabat aja gitu, dijawab aja. Yang pokoknya nanti begini pokoknya bikin mereka senyaman mungkin lah gitu untuk bisa bergabung sih gitu. Terus sih tapi kemarin chatnya seru banget. Seru banget. Gila di pandemi soalnya kayak kemarin mereka juga ada yang bilang tuh kayak
good-nya tuh ada bilang, wah ini karena pandemi jadi kita alasannya macam-macam ya, misalnya kayak ya nanti kita akan agak susah untuk ngeluarin budget kayak gitu-gitu ada juga yang aku udah approach ditolak juga dari awal juga ada. Jadi gak selamanya kayak misalnya ya semua aku total tuh ada kali lebih dari beberapa brand yang aku ketuk gitu ya, aku mau approach gitu, ada yang dari awal tuh langsung bilang kayaknya enggak dulu deh gitu. Ada juga gitu. Jadi harus siap-siap dengan jawaban kayak gitu sih. Penolakan ya. Padahal udah jualan ikan Natasha, udah jualan Reza. Ada Reza Radian. Iya kan? Masih ada yang bisa nolak. Oke. Tadi seru nih, maksudnya ngobrolin situasi syuting ya. Maksudnya setiap ada yang mau di-shoot gitu atau yang berhubungan dengan produk kemudian difoto gitu. Nah, bisa kasih gambaran nggak? Maksudnya di sana tuh kemudian krunya sebanyak apa atau sesedikit apa gitu, dan bagaimana kemudian si kru ini dipilih gitu dengan pertimbangan apa gitu, dengan jumlah yang sekian orang gitu. Oke. Jadi memang dari awal kita ngobrol tim gitu ya. Reza bilang memang kita harus membuat ini produksinya juga tidak terlalu besar gitu. Kita harus memilih orang, kru, cast gitu, dan emang karena kebutuhannya castnya juga tidak terlalu banyak ya gitu kalau dilihat dari teman-teman gitu. Dan dilihat juga dari konsepnya juga pasti juga kayak oh ini kalau small team juga pasti bisa gitu kan gitu. Jadi memang di lokasi itu di set itu kita hanya sekitar 7 orang. Satu orang bisa membawahi beberapa kerjaan kayak saya gitu. Saya ngurusin konsumsi, ngurusin ya properti gitu, kadang ngurusin klien gitu kan. Jadi terus ada juga ya beberapa kayak orang juga mengerjakan beberapa hal gitu. Tapi ya itulah menariknya gitu karena ya bagaimana karena dengan situasi seperti ini ya kita harus 7 itu termasuk Reza dan Mas Arya. Ya, termasuk. Wow. Termasuk. Okay. Jadi DOP, terus Astrada, terus sound, terus ada director kebetulan sahabat kita juga gitu, Reza as director, terus aku sama dari Mas Ajis gitu. Bantu juga gitu. Tapi selebihnya kayak Mbak Alin gitu-gitu kan kerjanya nggak harus di situ kan. Iya, betul. Pokoknya ada Mbak Alin gitu. Jadi setiap kita syuting kita ngasih ke Mbak Alin gitu. Ya harus kayak gitu. Kalau enggak ya pagi kemarin lagi PSBB ya, dan kita kan juga kebetulan syuting kan ada ibu ya. Jadi yang umurnya juga tidak muda lagi gitu. Jadi itu juga jadi bahan pertimbangan juga, ini harus benar-benar sangat dipikirin banget gitu. Jadi tiap hari tuh ya ngecek suhu, ya ngasih vitamin gitu. Kadang-kadang terus mikirin makanan. Dan waktu itu kita lagi puasa, inget banget. Oke. Itu beberapa hari udah hari keberapa gitu puasa. Jadi emang tuh berat sekali gitu. Ini sih menariknya sih. Jadi mungkin ini juga jadi bisa, waktu itu aku juga ngobrol sama Reza gitu, sama Mbak Prita Astradanya Reza, bahwa pas kita syuting hari pertama itu tuh bener-bener capek banget gitu, karena nggak tahu mungkin ya biasanya kita udah nggak pernah break gitu ya sekian tahun gitu, tiba-tiba kita harus dirumahkan gitu. Akhirnya jadi pola pacing kerjanya tuh jadi agak hari pertama aja sih harus adjust lagi gitu. Jadi kayak hari pertama walaupun kita syutingnya inget banget itu kita callingan jam 9 selesai jam 6 sore, kita syuting sehat banget gitu karena mikirin banget gitu ya. Jadi itu aja di pertama kayak kok capek banget ya gitu. Mungkin karena sambil puasa lagi ditambah gitu. Tapi ya alhamdulillahnya semuanya lancar sih sampai akhirnya kita hari ketiga. Sampai kita 3 hari waktu itu, jadi satu hari kita ngerjain 2 episode. Sehari 2 episode ya? Sehari 2 episode. Oke. Ada prosedur khusus nggak? Maksudnya ketika, terutama ada Bu Christine ya gitu, maksudnya ketika dia hadir di set, ada treatment khusus nggak? Maksudnya terkait corona ya? Ya.
Kalau Krunya harus diapain dulu, yang lain suruh mandi dulu, suruh berapa meter dari beliau gitu misalnya. dari awal sih sudah dikasih tahu dari kita VPM pertama kita dibilang kalau kita syuting akan semuanya harus pakai masker, social distancing gitu. Terus buat ruangan talent juga kita sediain sendiri gitu. Terus kalau misal memang pemainnya sudah mau masuk di set, semuanya juga udah harus maksudnya hanya boleh beberapa orang di situ gitu. Dan memang tidak perlu ada sentuhan sih ya gitu antara kru dan pemain gitu. Jadi ya bener-bener dipikirin sih gitu, apalagi ibu gitu. Dan ibu kan waktu itu kalau ngelihat dari episodenya kan ibu kan cuman hanya dikit sekali ya gitu. Jadi Iya. pun juga ada di hari ketiga sih waktu itu. Dari terakhir kita syuting dan pas ada ibu datang kita bener-bener semuanya ya menerapkan social distancing itu gitu sih. Vitamin Oke. harus sih tiap hari tuh pokoknya harus vitamin buat ngejaga daya tahan tubuhnya kan. Gitu. Oke. Lalu kalau misalnya di lokasi syuting sendiri gitu ya, kan di situ ada Mas Arya sebagai produser, terus Mas Ajis juga ya gitu. Nah, itu gimana bagi tugasnya? Produser, co-producer bagi tugas di lokasinya tuh siapa ngapain gitu? Oke. Jadi kalau mungkin pada tahu kalau saya kan ini karya perdana saya sebagai produser ya gitu. Jadi Mas Ajis di situ as a co-producer gitu untuk ya membantu saya sih gitu, lebih kayak ngejagain produksinya di setiap harinya gitu, karena memang kita tidak punya tim yang terlalu banyak gitu ya yang buat. Jadi ya Mas Ajis pun juga sangat membantu dengan tiba-tiba dia mikirin ada beberapa hal gitu yang Mas Ajis ini yang kamu ngerjain, ini aku kerjain ya gitu. Karena tadi yang aku bilang yang double job itu gitu. Jadi ya adanya dia lumayan membantu sih. Sangat membantu adanya dia. Gitu. Kru terus kemudian pulang ke rumah masing-masing atau nginep di situ? Oke, jadi menariknya gini, karena kita kan syuting di rumahnya Reza ya gitu. Jadi emang dari awal tuh kita bikin buat skenario kendaraannya tuh karena memang di tempat Reza itu tidak boleh terlalu banyak kendaraan ya gitu, dan yang masuk ke kompleksnya juga itu juga dilihat gitu ya. Jadi kita dari tim gitu, aku sama Mas Ajis berpikiran untuk bikin shuttle. Jadi shuttle-nya itu ada di rumah saya kebetulan. Jadi semua kendaraan ditaruh di rumah saya gitu, karena rumah saya bukan bebas tapi ya lebih memungkinkan daripada di tempat-tempat Reza gitu. Jadi kita naruh satu mobil gitu untuk semuanya bisa dari situ, karena kebetulan rumah saya sama rumah Reza cuma beda 5 menit doang. Gitu. Ya udah dari situ setiap harinya begitu sih selama 3 hari gitu. Jadi nggak ada yang nginep sih. Cuman karena tiap hari tuh kita bener-bener ya itu tadi gitu. Jadi aku nyediain shuttle, habis itu terus kita syuting, terus aku juga ngasih vitamin gitu sih. Tapi nggak ada yang nginep sih. Karena krunya dikit juga kali ya. Krunya berarti semuanya akhirnya kembali ke rumah masing-masing, cuman ngumpulnya aja di tempatnya Mas Arya gitu ya, baru kemudian ke lokasi gitu. Betul. Jadi bukan dijemputin satu-satu gitu ya sistemnya. Oh enggak Mereka sih. Kita sih berangkat aku sendiri-sendiri. Aku menawarkan gitu, cuman mereka bilang nggak apa-apa deh, kita datang aja ke rumahku gitu untuk dari ntar bareng-bareng dari situ baru ke rumahnya Reza gitu. Jadi kita nyediain satu mobil aja. Dan emang kayaknya dikit kan, jadi ya nggak perlu banyak yang ini sih yang dibuat jadi susah gitu. Jadi ditaruh di rumah saya. Oke. Terakhir, aku mau nanya, ada saran nggak buat teman-teman yang sekarang lagi mau bikin film di era pandemik dan mereka pengen entah melakukan sponsorship atau meng-create sebuah project yang mungkin
membutuhkan beberapa kru lah gitu untuk mengamankan syuting, sebaiknya gimana sih Mas Arya? Oke, buat teman-teman yang mau berkarya gitu ya di pandemi begini, menurut aku sih harus lebih berpikir untuk efisien mungkin sih ya gitu. Jadi jangan akhirnya mematikan karya kreativitas. Jadi emang harus digali terus-terusan, dan kalau misalnya ada hubungan sama sponsorship atau sama sama brand gitu, menurut aku sih harus lebih detail buat menggali potensi sponsornya buat apa dari konten atau cerita yang kita milikin. Misalnya dari SS gitu ya, karena ceritanya tentang video call, jadi ya udah digalinya semua kemungkinan sponsor yang berhubungan dengan gadget gitu kan, yang tadi aku bilang gitu. Jadi ya semoga sih dari sementara selamanya ini bisa membuat teman-teman pekerja seni lainnya untuk melihat ini sebagai apa ya, harapan gitu, kalau misalnya di tengah pandemi ini gitu, walaupun kita tahu dunia film juga lagi berhenti ya gitu. Ya semoga sih, aku dengar sih beberapa katanya udah mau mulai lagi gitu. Tapi kan bioskop juga kita belum tahu kan kapan mulainya gitu ya. Betul. Nah, mundur terus gitu. Ya semoga terbaik lah buat semuanya lah gitu. Oke. Thank you Mas Arya udah sharing. Siap. Mudah-mudahan nanti bisa memproduksi lagi, jadi produser lagi berikutnya, ditunggu karya-karya berikutnya ya. Amin. Kick off-nya awalannya tuh udah oke banget nih. Ditunggu yang berikutnya. Thank you Mas Arya. Thank you. Oke, teman-teman sekalian, itu tadi Mas Arya Ibrahim. Kita tadi udah ngomongin soal bagaimana untuk menggali sponsorship dan mengelola protokol syuting, menjalankan syuting yang aman bersama kru. Nah, berikutnya, kalau misalnya tadi syutingnya di tempat yang sama, nah gimana mungkin nggak sih kalau kita syutingnya di tempat yang berbeda? Misalnya ada yang di Papua, ada yang di misalnya di Aceh dan lain sebagainya. Mungkin nggak kita bikin film dari tempat yang jauh berbeda? Karena pengalaman yang akan kita bagi ke teman-teman adalah sudah dikerjakan oleh salah satu pembicara kita berikutnya, yang akan berbagi tentang bagaimana dia mengerjakan sebuah proyek yang kemudian disebut cerita tentang jendela. Inilah Livia Agatha.